Masker salahmu sendiri kok beli ya. Jadi nggak usah pakai masker gitu. Nggak usah masker untuk yang sakit. Tergantung doamu, kamu doamu mau apa? Perkara Indonesia itu tidak ada, yaitu berkat yang Maha Kuasa. Menurut saya doa kita semua, kita tidak mengharapkan untuk ada. Kilas balik 2 bulan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto jadi primadona media. Wajah dan kelakarnya berulang kali muncul selagi Indonesia kelabakan menghadapi kedatangan pandemi. Namun, kini sosok itu seolah hilang di telan bumi. Namanya hanya muncul di surat-surat sakti yang mengunci wilayah rentan pandemi dan sesekali di acara-acara resmi. Kemana Menkes Terawan? Apakah ia ditepikan? Sejak virus misterius ditemukan dari Wuhan dan menyebar begitu cepat ke negara-negara tetangga, Menteri Terawan disorot habis-habisan. Pada mulanya, ia berusaha menenangkan publik. Ia menyebut bahwa 243 orang WNI yang dipulangkan dari Cina semuanya negatif COVID-19, menghimbau masyarakat banyak berdoa dan menjaga imunitas. Ya bukti nyata, 243 warga kita itu ada di pusat pertempurannya ibaratnya ya. Mereka sehat. Ya, itu Nomor satu imunitasnya, karena selama habis perjalanan kita luar negeri biasanya jet lag, masuk angin, imunitas turun. Nah itulah saat kita bisa terkena. Negara lain boleh protes, biarin saja. Ini hak negara kita ya, bahwa kita mengandalkan yang Maha Kuasa. Itu memang ada keinginan dari pemerintah untuk tidak membuat masyarakat panik. Makanya kemudian penjelasan Dokter Terawan, Menteri Terawan yang akhirnya dipersepsikan meremehkan karena nikmati aja dan lain-lain itu, enjoy aja dan lain-lain, itu dianggap meremehkan virus corona. Tapi memang kondisinya mungkin ada arahan dari Presiden supaya tidak panik, ya begitu caranya. Ia pun berusaha keras memastikan bahwa selama belum ada kasus positif di Indonesia, kehidupan berjalan sebagaimana sedia kala. Ambil contoh insiden haji. Akhir Februari lalu, Arab Saudi menutup perbatasannya untuk mencegah penyebaran virus dari luar negeri. Terawan secara pribadi bernegosiasi supaya WNI dikecualikan dan tetap boleh beribadah haji dan umroh. Tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Arab Saudi. Sepanjang bulan Januari dan Februari, banyak mata tertuju pada Indonesia. Tidak mungkin negara sepadat kita dengan lalu lintas perdagangan dan pariwisata yang ramai bisa selamat dari pandemi. Apalagi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah melaporkan kasus positif COVID-19. Dalam fase ini, Menkes Terawan bersikeras Indonesia aman. Ketika Jepang bertanya-tanya soal warga negaranya yang positif COVID-19 setelah pulang dari Indonesia, Terawan menyangkal. Hal ini terulang ketika seorang warga negara Cina positif COVID-19 setelah liburan ke Bali. dan apa benar dia udah kesininya di mana dan di sananya diperiksa setelah berapa hari. Terus sakitnya apa? Itu harus detail. Pada awal Februari, ia dan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dengan bangga bahwa dunia memuji Indonesia karena kita dinilai paling siap menghadapi COVID-19. Tentu saja kenyataannya tidak begitu. Berbagai pakar dan pemimpin global khawatir dengan lambannya respons pemerintah Indonesia untuk mencegah pandemi COVID-19. Terawan membantah hasil sebuah riset dari Harvard School of Public Health yang memprediksi bahwa seharusnya Indonesia sudah terpapar COVID-19. Pada kurun waktu yang sama, dilaporkan bahwa diplomat-diplomat asing dari Amerika Serikat, Australia, dan Kanada silih berganti menemui perwakilan pemerintah Indonesia. Mereka mewanti-wanti Terawan untuk lebih serius menanggapi krisis COVID-19. Bahkan, dalam kunjungan kerja ke Cikarang pada 21 Februari, ia menyampaikan bahwa krisis global akibat pandemi ini bisa jadi peluang. Berhubung industri di Cina sedang gulung tikar, Indonesia dapat mengisi kekosongan dengan menggenjot industri farmasi. Menkes Terawan terkenal berkat kelakar-kelakarnya tentang COVID-19 di Indonesia. Pada 27 Januari, ia menghimbau masyarakat untuk enjoy aja. Saat ditanyai soal meroketnya harga masker di Indonesia, ia bilang salah sendiri kok beli. Ketika permintaan untuk tes mulai membanjir dan kepanikan soal COVID-19 melanda, ia meminta masyarakat untuk tidak irasional selagi bilang, masa malu untuk berdoa? Menurut pakar komunikasi politik Henry Satrio,
Gaya santai Menkes Terawan ini boleh jadi disengaja. Barangkali ada keinginan dari pemerintah pusat untuk tidak membuat masyarakat panik. Sialnya, justru pendekatan Menkes dianggap meremehkan kegawatan situasi. Padahal sebetulnya kalau kemudian di alert dari awal, kemudian melakukan persiapan-persiapan baik itu persedia masker, ADP, ruang isolasi, itu akan lebih baik daripada kemudian ada usaha untuk membuat masyarakat tidak panik tapi dengan cara komunikasi yang kurang tepat. Pada 2 Maret 2020, ketakutan kita terwujud. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia. Tentu saja Terawan ikut bicara. Dalam konferensi persnya, ia menegaskan bahwa masyarakat tak perlu khawatir karena lebih banyak orang yang meninggal karena flu ketimbang COVID-19 dan penyakit ini bisa sembuh sendiri. Lebih ini kalau ini kan enggak, ini corona ini tidak seganas kayak H5N1, flu burung dan sebagainya. Ini kan. Dan saya merasa sangat berbahagia bahwa teorinya benar bahwa memang ini adalah self-limiting disease yang akan sembuh sendiri, ya, penyakit yang memang sembuh sendiri. Sehari kemudian, Presiden mengambil langkah lain. Ia menunjuk Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Ahmad Yuryanto, sebagai juru bicara resmi pemerintah untuk penanganan COVID-19. Pada 14 Maret, Presiden menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Doni Monardo, sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sejak awal Maret, Menkes Terawan terbilang irit tampil di hadapan publik. Ia tidak muncul ketika Presiden meresmikan Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Ia juga tidak ikutan dalam rombongan yang bertolak ke Pulau Galang bersama Presiden untuk meninjau pembangunan fasilitas riset penyakit menular dan rumah sakit darurat COVID-19 di sana. Kalaupun muncul, Menkes Terawan kebanyakan hadir di acara-acara yang bersifat seremonial. Pada 14 Maret, bertepatan dengan ditunjuknya Doni Monardo sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19, Menkes Terawan mendapatkan 188 WNI anak buah kapal World Dream sebagai Duta Imunitas Corona. Pada 22 Maret, ia mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima bantuan alat kesehatan dari Cina di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ia terakhir mejeng di hadapan publik pada 2 April 2020 lalu saat ia menghadiri rapat online dengan Komisi 9 DPR yang membahas perkembangan penanganan virus COVID-19. Hingga video ini diproduksi, pihak Kementerian Kesehatan belum menyetujui permintaan wawancara dari kami soal keberadaan dan peranan Menkes Terawan. Apalagi, fungsi publiknya telah diambil alih oleh Dr. Ahmad Yuryanto. Di lapangan, tugasnya dilaksanakan Legend Doni Monardo. Kini, namanya lebih sering muncul dalam lembar-lembar surat penyetujuan atau penolakan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dialah yang berwenang menetapkan Jabodetabek dikenai PSBB, sekaligus menolak permintaan PSBB dari Provinsi NTT. Secara komunikasi memang pemerintah gagap dan akhirnya tertular juga ke kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan COVID juga gagap, ditambah lagi dengan komunikasi koordinasi antara pemerintah dan pusat yang juga tidak berjalan baik. Boleh jadi, Menkes Terawan memang diminta secara halus untuk kembali ke balik layar. Saat Dr. Ahmad Yuryanto ditunjuk jadi jubir COVID-19, Terawan menyatakan bahwa pembagian tugas mereka jelas. Dr. Yuryanto bahwa konsentrasi menjadi jubir dan menyampaikan data ke publik, sementara Terawan berfungsi merumuskan kebijakan strategis. Kedepannya, kita akan melihat besarnya peranan Menkes Terawan dan seberapa efektifnya siasat beliau menangani pandemi. Ratusan orang telah meninggal dan angka positif COVID-19 menanjak tiap harinya. Menkes Terawan perlu menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar kelakar dan senyuman.